Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwirul lail 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan semoga kita senantiasa masuk di dalam barisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Mubarakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita aneka macam nikmat. Tidak henti-hentinya sampai detik ini Allah Ta'ala mencurahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita. Salah satu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung ialah nikmatul Islam, wa kafa biha min ni'mah. Nikmat kita memeluk agama Islam, dan cukuplah itu sebaik-baiknya nikmat. Sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun ujian kita, selama kita masih memeluk agama Islam, insya Allah kita akan bahagia. Jika tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka dipastikan kebahagiaannya diakhirkan di akhirat. Kelak akan mendapatkan surganya Allah, kelak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat Islam. Allah Ta'ala pilih siapa yang ia kehendaki akan mendapatkan hidayah. Kita bersyukur tinggal di Indonesia, terlahir sebagai seorang muslim. Kita bersyukur tinggal di Jakarta, terlahir sebagai seorang muslim. Mungkin kalau kita terlahir di tempat negeri yang mayoritasnya non muslim, terlahir dalam keadaan kafir, tidak beriman, sulit orang tersebut untuk menjemput hidayah masuk Islam. Maka bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mencari-cari nikmat yang Allah Ta'ala belum berikan, maka cukuplah kita ungkit-ungkit nikmat yang Allah Ta'ala berikan tanpa sebelumnya kita meminta, yaitu nikmat Islam. Mudah-mudahan kita tidak mati terkecuali dalam keadaan Islam. Cukuplah orang tersebut mendapatkan gelar husnul khatimah ketika mengakhiri kehidupannya dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun Islam kita mengenal rukun Islam yang 5.
Akan tetapi itu adalah rukun Islam, bukan rukun Muslim. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah seorang ahli tafsir dari negeri Mesir, mengatakan itu adalah rukun Islam, bukan rukunnya setiap Muslim. Karena bisa jadi seorang Muslim, dia Muslim akan tetapi tidak wajib melaksanakan puasa karena sedang sakit, atau dia Muslim tetapi tidak wajib melaksanakan puasa karena sedang bepergian, sedang safar. Dia Muslim akan tetapi tidak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena tidak memiliki harta yang mencapai nisab, tidak memiliki harta yang mencapai haul, sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak mendapatkan kewajiban mengeluarkan zakat. Mungkin dia seorang Muslim akan tetapi tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena tidak adanya kemampuan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Akan tetapi jemaah sekalian, dari kelima rukun Islam tersebut, dia seorang Muslim, apapun keadaannya, dimanapun posisinya, dia tetap terkena satu rukun yang wajib senantiasa melekat dalam dirinya, yaitu rukun untuk melaksanakan ibadah salat. Orang yang melaksanakan ibadah salat, dia Muslim, baik dia orang kaya ataupun miskin, tetap terkena kewajiban salat. Orang yang dia Muslim, baik dia dalam bepergian atau dalam keadaan menetap, tetap terkena kewajiban salat. Orang yang dalam keadaan Muslim, apapun keadaannya, tetap terkena kewajiban salat. Maka salat ini menjadi barometer seseorang masih Muslim atau enggak. Kalau sampai dia tinggalkan salat, jamaah sekalian, dikhawatirkan lepas keislaman dalam dirinya, lepas keislaman dari dalam hatinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena salah satu makna keagungan, kandungan daripada salat ialah dalam melaksanakan ibadah salat kita melaksanakan keempat rukun Islam yang lainnya. Kita tanpa sadar kita mengerjakan keempat rukun Islam yang lainnya. Yang pertama, kita membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita baca dalam salat, kita baca dalam tahiyat, kita baca dalam tahiyat awal ataupun dalam tahiyat akhir, kita baca. Kemudian kita mengenal rukun Islam, yaitu zakat. Zakat ini jemaah sekalian, harta yang dikeluarkan, ikhraju malin makhsus biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus, mengeluarkan harta-harta khusus dengan niat khusus, dengan tujuan orang-orangnya juga khusus jemaah sekalian. Akan tetapi dalam salat, di mana nilai zakat terkandung? Zakat tersebut dikeluarkan karena adanya harta. Maka orang mengerjakan amal, orang bekerja, itu far'un minal mal. Al-amal far'un minal mal. Pekerjaan adalah cabang daripada cabang untuk mendapatkan harta. Dan ketika dia mengerjakan sebuah amalan, dia membutuhkan waktu. Maka saat dia membutuhkan waktu, inilah zakatnya orang yang melaksanakan ibadah salat. Dia keluarkan waktunya, dia sisihkan waktunya. Bukan cuma sisihkan, inilah waktu yang utama yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang Muslim untuk melaksanakan ibadah salat. Orang-orang berpikir salat di sisa-sisa waktunya, justru itu adalah waktu inti, waktu yang paling utama kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mengeluarkan zakat dengan harta, akan tetapi orang yang tidak mampu memiliki harta berlebih, dia keluarkan dalam bentuk waktu, yang waktu tersebut dia kerjakan untuk amal tersebut dia dengan tujuan untuk mendapatkan harta. Maka orang yang melaksanakan ibadah salat, dia keluarkan waktunya seolah-olah dia mengorbankan hartanya, seolah-olah dia mengorbankan hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari waktu yang sedikit tersebut, dari harta yang sedikit tersebut dikeluarkan orang mengeluarkan zakat. Maknanya adalah an-namu wat tathhir, tumbuh dan suci, tumbuh dan suci. Orang yang melaksanakan ibadah salat, dia korbankan waktunya yang singkat, 5 menit, 7 menit, 3 menit, itu waktu yang singkat. Tujuannya untuk apa? An-namu wat tathhir, untuk tumbuh waktunya, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesucian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah salat seolah-olah sedang menyetorkan dirinya di hadapan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kendaraan, ada kalanya kita melakukan servis berkala, tergantung keluaran mana kendaraannya. Kendaraan pabrikan Jepang, dia storkan ke bengkel pabrikan Jepang. Kendaraan pabrikan Eropa, dia storkan atau kendaraan tersebut
di pabrikan atau di bengkel Eropa. Kenapa? Karena yang paling paham akan keadaan buatannya tersebut, maka kita adalah buatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta oleh Allah 5 waktu menyetorkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan servis untuk kita tatkala kita memberikan diri kita totalitas pada Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki segala macam kerusakan yang ada dalam diri kita. Kemudian jemaah sekalian, kita mengenal dalam rukun Islam ada praktek ibadah puasa. Maka orang yang menjalankan ibadah salat seolah-olah sedang menjalankan ibadah puasa. Karena makna as-shaum al-imsak, makna puasa ialah imsak, menahan diri an aklin wa syurbin, menahan diri tidak makan dan tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan diri dari perkara hal yang membatalkan. Sama halnya orang yang melaksanakan ibadah salat. Orang yang melaksanakan ibadah salat, dia menahan diri dari segala macam yang membatalkan. Tetap diharamkan, nggak boleh dia makan, nggak boleh dia minum. Jemaah sekalian, ketika takbiratul ihram diharamkan yang tadinya halal. Ketika takbiratul ihram dia tidak diizinkan berbuat segala sesuatu hal yang tadi diperbolehkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menyelesaikan ibadah atau rukun yang terakhir, yaitu dengan melaksanakan salam. Jemaah sekalian, baru dibebaskan lagi. Maka orang yang melaksanakan ibadah salat seolah-olah dia juga menjalankan sedang berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala. As-shaum al-imsak, menahan dari segala hal yang membatalkan. Maka kita pun juga untuk menahan dari segala macam yang kita selama ini disibukkan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk takbiratul ihram, bertakbir, angkat kedua tangan kita, membaca takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan seolah-olah kita sedang melempar urusan dunia kita. Yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lainnya dilempar ke belakang, urusan dunia. Terfokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, dari rukun Islam yang berikutnya ialah ibadah haji. Ibadah haji kita tahu maknanya ialah qasdu baitillahil haram lin nusuk, bermaksud menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Maka orang yang melaksanakan ibadah salat tiada maksud dan tujuan terkecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih utama lagi tatkala dia mengerjakan salatnya di rumahnya Allah, di masjid, bermaksud ke rumahnya Allah untuk beribadah. Maka orang yang melaksanakan ibadah salat dalam satu waktu dia menjalankan seolah-olah 4 rukun Islam yang lainnya. Jemaah sekalian, maka ini penting bagi kita semuanya untuk memperbaiki salat kita, kualitas salat kita. Al-Imam Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habasyi menjelaskan, ketika orang yang ingin melaksanakan salat, silahkanlah salat, salli salatal muwaddi', salatlah seperti salatnya orang yang mau perpisahan, orang yang mengetahui bahwa selepas salat nanti Israel akan menjemputnya, ajal akan menghampirinya. Bagaimana kualitas orang tersebut? Salli salatal muwaddi', salatlah oleh kalian seperti salatnya orang yang melaksanakan perpisahan, berpisah, tidak lagi bisa melaksanakan salat. Inilah salat terakhir jemaah sekalian. Maka kata Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi, salli salatal muwaddi' wa sum siyamal muwaddi' wa tasaddaqal muwaddi', dan berpuasalah seperti puasanya orang yang mau perpisahan, bersedekahlah seperti bersedekahnya orang yang mau perpisahan. Inilah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah seperti orang yang beribadah mau perpisah, tidak lagi bisa beribadah. Maka jemaah sekalian, di kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak diri pribadi serta seluruh jamaah untuk memperbaiki kualitas ibadah salat kita. Insyaallah tatkala kita memperbaiki kualitas ibadah salat kita, Allah akan memperbaiki kualitas kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. وعلى آل سيدنا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد مصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين، علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع واصرف عنا للمسلمين الأذى والبلاء والقحط والظلم جميعا والفتن والمحن والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن، ودفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت وكيف شئت في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن الثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.